Eh, Kalau satu barang tersebut ya, misalnya pada saat satu jenis barang itu harganya turun ya, maka akan mengurangi juga barang yang kita biasa konsumsi. Nah, kondisi seperti itu kita sebut dengan barang substitusi ya. Jadi kalau harga barang lain turun, maka konsumsi kita terhadap barang tersebut akan turun. Atau kondisi yang lain, misalnya pada saat harga barang lain itu turun, maka permintaan barang yang biasa kita konsumsi itu meningkat, ya. Maka ini disebut dengan barang komplement, ya, atau barang pelengkap, ya. Mengapa ini terjadi? Karena artinya pada saat harga barang lain, misalnya kita contohkan harga kopi ya, kita misalnya biasa minum kopi pagi-pagi ya. Nah, pada saat harga kopi naik ya, berarti yang kita konsumsi itu misalnya ini permintaan kita atas gula ya. Begitu harga kopi naik ya, maka permintaan kita atas kopi akan turun. Karena gula itu merupakan pelengkap dari kopi, maka begitu harga kopi naik, permintaan kita atas gula juga akan turun ya. Nah, ini disebut dengan barang komplement ya. Jadi saling melengkapi. Baik, kita lanjutkan dengan supply ya, atau penawaran. Nah, apa yang dimaksud dengan kuantitas barang yang ditawarkan atau quantity supplied ya. Nah, berdasarkan definisinya, kuantitas barang yang ditawarkan atau quantity supplied itu adalah sejumlah barang yang ditawarkan atau yang diinginkan oleh penjual ya, dan mampu untuk dijual oleh penjual atau sellers ya. Nah, kalau kita lihat hukum supply atau law of supply mengatakan bahwa apabila faktor-faktor lain itu tetap, maka kuantitas barang yang ditawarkan atau quantity supplied dari satu jenis barang itu akan naik pada saat harga naik. Sebaliknya, kuantitas barang satu jenis barang itu akan turun atau berkurang apabila harga barang tersebut turun. Nah, ini yang disebutkan dalam hukum penawaran atau law of supply. Nah, mengenai bagaimana hubungan antara harga barang dan barang-barang yang akan ditawarkan, itu bisa kita lihat dari kurva supply. Nah, untuk sebelum kita masuk ke kurva supply, kita perkenalkan dulu dengan schedule of supply ya, atau schedule penawaran. Nah, kalau tadi kita lihat dari sisi Catherine ya, yang meminta ya atau menginginkan es krim. Nah, sekarang kita berada pada sisi si penjual es krim ya, yang menawarkan es krim. Kita tahu tadi bahwa hukum penawaran
semakin tinggi harga es krim, semakin banyak es krim yang ditawarkan oleh penjual atau seller. Sebaliknya, semakin rendah harga es krim, maka semakin sedikit juga es krim yang akan ditawarkan atau yang ingin dijual oleh sellers. Ya. Nah, ini bentuk hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu berslope positif, ya, dalam satu arah. Baik, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada schedule penawaran Benz, ya. Benz ini sellers, penjual dari es krim. Kita lihat di sini bahwa pada saat harga es krim itu tidak ada harga atau gratis, ya dikatakanlah, maka Benz, ya, itu tidak mau jual es krim, ya karena kalau kita jual ya nggak ada dapat duit, ya tidak akan dapat penghasilan. Nah, apabila harga es krim, ya, itu 1 unit kon es krim itu $1, maka Benz mau jual 1 unit saja, ya, karena harganya masih rendah. Begitu harga es krimnya naik menjadi $2 ataupun $2,5, maka Benz mau menawarkan lebih banyak es krim, ya. Pada saat $2, maka Benz akan mau menjual 3 unit es krim, ya. Atau pada harga $2,5, maka Benz akan menawarkan es krim sebanyak 4 unit, ya. Dan dengan harga yang tertinggi, yaitu $3, Benz akan menawarkan 5 unit es krim. Nah, di sini kelihatan ya bahwa semakin tinggi harga, semakin banyak es krim yang ditawarkan oleh Benz. Nah, kemudian kita lihat bahwa hubungan antara harga dan kuantitas barang yang ditawarkan ini bisa kita lihat dari grafik, ya, atau kurva supply. Nah, apakah kurva supply itu? Kurva supply itu adalah satu grafik, ya, atau satu kurva yang menggambarkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang akan ditawarkan, ya. Kita lihat pada gambar, ya. Jadi untuk menggambar satu grafik supply, ya, atau kurva supply, bisa kita kaitkan dengan atau kita hubungkan dengan schedule penawaran yang sudah kita lihat tadi, ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita lihat di sini, ya. Jadi sumbu ke atas, ya, sumbu vertikal itu menggambarkan harga es krim, sedangkan sumbu mendatar itu menggambarkan berapa banyak es krim yang akan ditawarkan atau mau dijual oleh Benz. Kita lihat di sini contohnya, misalnya pada harga $1, Benz mau menawarkan atau menjual sebanyak 1 unit es krim. Begitu harga naik menjadi $2, Benz akan menawarkan sebanyak 3 unit es krim. Kemudian pada harga $3, maka Benz akan menawarkan 5 unit es krim. Nah, kombinasi dari harga dan jumlah barang yang ditawarkan ini menghasilkan satu titik, ya. Jadi di mana kalau titik-titik tersebut kita sambung, ya, kita hubungkan, maka ini akan membentuk kurva penawaran, ya. Jadi di sini kurva penawaran akan memotong sumbu vertikal atau sumbu harga pada saat harga 0,5, ya. Jadi pada saat harga 0,5 ini berarti Benz belum mau menawarkan es krim, ya. Jadi pada saat itu Benz belum mau jual. Tapi pada saat harga $1, Benz baru mau menjual 1 unit es krimnya. Jadi titik awalnya ini pada 0,5.
Nah, tadi sudah kita lihat itu adalah kurva supply dari Benz, itu adalah satu kurva individu. Nah, apabila kurva dari beberapa individu lain, misalnya kurva penawaran Tony, kurva penawaran Marisa, dan lain-lain, itu kita gabungkan, ini akan membentuk kurva penawaran pasar. Ya, jadi gabungan dari individu-individu yang ditawarkan atas satu jenis barang, maka itu akan membentuk satu penawaran pasar. Baik, nah selanjutnya kita menuju ke pertanyaan awal kita. Bagaimana kurva penawaran bergeser? Ya, nah faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan kurva supply itu bergeser? Tadi dalam permintaan kita sudah membahas bahwa ada pergeseran di sepanjang kurva demand dan bergesernya kurva demand. Demikian juga dengan supply. Jadi ada juga pergeseran di sepanjang kurva supply dan juga ada kasus di mana kurva supply-nya yang bergeser. Nah, faktor apa yang menyebabkannya? Baik, akan kita bahas satu-satu. Selanjutnya, kita saksikan video kiat mencegah penyebaran COVID-19. Hai, seperti yang kita ketahui bersama, dunia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 dan itu juga dirasakan oleh Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Mas Nia akan berbagi mengenai tips mencegah corona. Apa itu corona? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab MERS dan SARS yang sempat merebak beberapa tahun yang lalu. Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya termasuk manusia. Dan diketahui pula virus corona berasal dari kota Wuhan di China dan muncul pada bulan Desember 2019 yang lalu. Virus corona muncul dengan beberapa gejala yang berbeda-beda pada pasiennya. Namun, secara umum, gejala virus corona adalah flu, demam, batuk, hingga sesak napas. Bagaimana cara mencegah virus corona? Yang pertama, rajin mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Yang ketiga, menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang, olahraga yang teratur, mengkonsumsi vitamin C dan E, dan istirahat yang cukup. Yang terakhir, menjaga jarak dengan orang lain antara 1 sampai dengan 2 meter. Mari kita bersama-sama membantu pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona dengan cara di rumah aja. Stay safe, keep healthy, and stay at home. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.